Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Tarawih, witir, tadarus. Kultum subuh, kajian duha. Kultum zuhur, pengajian asar. Kultum menjelang tarawih. Kultum ba'da tarawih, tadarus. Memakmurkan masjid, berlama-lama diri di masjid, menghidupkan masjid. Nah, ini indikator. Ada nggak ini? Nah, contreng. Jadi bagi yang buat poin-poin, poin 1 bangun malam, poin 2 kekuatan niat, poin 3 ngisi waktu malam, poin keempat memakmurkan masjid. Ada nggak? Tolong nanti dibuatkan poin-poinnya, kita sendiri yang checklist. Oke. 5 adalah al-muraqabah. Muraqabah itu self control. Asal kata muraqabah, pengawasan Allah. Merasa diawasi oleh Allah. Ada nggak perasaan itu? Dari mulai azan subuh sampai maghrib. Jadi kalau azan subuh di Pekanbaru, Sumatera jam 5, azan maghrib jam 6.30, artinya 13 jam setengah. 13 jam setengah itu merasa diawasi, dilihat Allah, seperti diawasi CCTV. Takut, ngeri. La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Tidak mengantuk dan tidak tidur. Kalau ada perasaan itu, berarti itu salah satu indikator keberhasilan Ramadan. Takut matanya jelalatan, takut mulut lidah ngomongin orang, takut tangannya takut, matanya takut, telinganya takut, hatinya takut, pikirannya. Dan itu dilakukan selama 30 hari. Terus 30 hari. Oke, yang keenam. Yang keenam adalah al-waktu kasaif. Waktu itu seperti pedang. Lam taqta'hu qata'aka. Kalau dia tidak kau patahkan, maka dia akan memotong. Pilihannya 2, patahkan dia atau dia akan memotong. Maka di bulan Ramadan itu nggak ada waktu yang sia-sia. Bangun, masak, sahur, atau sholat dulu. Masak dulu baru sahur, nunggu azan, zikir, istighfar, sholat ke masjid, tahiyatul masjid, qobliyah, sholat subuh, pengajian nunggu isyraq, terbit matahari lewat 12 menit, sholat sunat, bekerja, sholat qobliyah, zuhur, ba'diyah, kerja lagi, qobliyah, asar, pulang ke rumah, baca buku, persiapan masak kalau dia perempuan, bantu kalau dia laki-laki, ngabuburit dengan kegiatan manfaat, nunggu azan maghrib, sholat maghrib, berbuka, duduk sejenak, isya, ke masjid, sholat isya, ba'diyah isya, ngaji, tarawih, habis tarawih, witir, habis tadarus, pulang tidur. Betul-betul maraton dan waktu itu full, nggak ada yang kosong sia-sia. Nah, apakah setelah keluar Ramadan tetap begitu atau indikator? Berikutnya yang ke-7, hadisnya la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhih ma yuhibbu li nafsih. Kamu belum beriman
sampai kamu sayang kepada saudaramu sama seperti sayang pada diri sendiri. Kamu belum beriman sampai kamu sayang pada saudaramu seperti sayang pada diri sendiri. Apa itu? Empati. Yang selama ini nggak peduli, masa bodoh, hantam kromo, riba, sude, bantai saja. Tapi di bulan Ramadan dia mulai merasakan lapar, haus. Ternyata lapar nih begini ya. Ternyata saudara saya lapar ya. Ternyata saudara saya itu haus ya. Ternyata saya ini laparnya cuma sampai maghrib. Tapi mereka ini lapar terus. Jadi tidak hanya sekedar simpati, tapi meningkat menjadi empati. Berempati melihat orang lain. Ini indikator ini. Sudah ada nggak empati? Kalau ada, ya berhasil. Dan actionnya langsung sorenya beli takjil. Langsung bagi. Makanya ada takjil on the road. Karena ketika kita bisa berbagi ke orang lain, itu sesuatu yang luar biasa. Oke, berempati. Kemudian berikutnya yang ke-8. Yang ke-8 adalah di antara indikator apakah Ramadan kita ini sudah berhasil atau belum, ketika kita merasa ringan, min ghairi fikrin, tanpa berproses terlalu panjang, spontan untuk berbuat baik. Min ghairi fikrin wala rawiyatin, tanpa berpikir dan bingung-bingung dalam segala hal. Spontan aja astagfirullah, spontan aja tadi ngomong apa, spontan menegur diri, spontan langsung ngasih orang uang untuk buka puasa, spontan. Yang sebelumnya mikir, terlalu banyak mikir, pertimbangan, akhirnya nggak jadi. Nah, ini yang disebut dengan akhlak. Akhlak itu adalah malakatun fin nafsi, ada sifat bawaan dalam diri manusia, tahmilu sahibaha, yang membuat orang pemiliknya itu untuk berbuat baik, min ghairi fikrin wala rawiyatin, tanpa harus proses terlalu lama mikir sampai enggak berbuat baik. Nah, di Ramadan itu kita laksanakan tanpa harus berpikir panjang. Lalu kemudian yang ke-9, adalah waqfah ma'an nafsi. Ada sejenak waktu untuk diri sendiri. Yang selama ini terlalu sibuk ngurus bisnis, sibuk ngurus orang, sibuk ngurus ini sampai nggak sempat. Nah, di bulan Ramadan itu ada masa malam, ada masa menjelang berbuka, ada masa duduk sejenak, waqfah ma'an nafs, bersama diri sendiri. Sehingga ketika ada di dalam dirinya itu waktu untuk afala ta'qilun, kenapa kamu tidak berpikir? Afala tatafakkarun, kenapa kamu tidak menggunakan akal? Afala tatadzakkarun, kenapa kamu enggak ingat? Nah, jadi ketika perasaan itu ada, dipupuk, dijaga, dipelihara, ya di bulan Ramadan insya Allah pasti, insya Allah itu ada.
menjelang nunggu azan maghrib, menjelang nunggu azan subuh, menjelang kultum zuhur. Itu perasaan itu bersama dengan diri itu pasti ada. Yang terakhir, yang ke-10. Yang ke-10 adalah 10 itu kesehatan mental. Karena di bulan Ramadan itu orang yang selama ini hanya memperhatikan zohirnya saja, makan, jogging, pakaian, medical check up, make up, vitamin. Tapi ketika di bulan Ramadan dia mulai sisi-sisi batinnya itu full. Innallaha la yanzuru ila ajsamikum. Allah tidak melihat bentuk tubuh kamu, wala ila suwarikum, tidak melihat rupa wajah kamu. Walakin yanzuru ila qulubikum, tapi yang dilihat Allah adalah hati kamu. Dan melihat hati, pikiran, kesehatan mental itu sedang dirasakan orang di bulan Ramadan. Oke, saya ulang lagi dari awal. Yang pertama, bangun malam, mudah untuk bangun. Tasaharu fa inna fis sahuri barakah. Yang kedua, kekuatan niat, azam, tekad. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Yang ketiga, mengisi waktu malam. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Yang keempat, memakmurkan masjid. Innama ya'muru masajidallah. Yang kelima, kontrol, muraqabah, pengawasan Allah. Anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Yang keenam, efisiensi waktu. Al waktu kasaif illam taqta'hu qata'aka wal asri innal insana lafi khusr. Yang ketujuh, empati, peduli, care. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Yang kedelapan, spontanitas. Sudah menjadi akhlak. Akhlak artinya sesuatu yang tumbuh dalam diri seseorang untuk melakukan perbuatan baik tanpa harus mikir-mikir. Yang kesembilan, ada waktu sejenak bersama diri, waqfah ma'an nafsi. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Introspeksi dirimu sebelum kamu diintrospeksi Allah. Wazinuha qabla an tuzanu. Timbang-timbang sebelum kamu ditimbang Allah. Yang terakhir, yang ke-10 adalah health, kesehatan, tapi tidak secara fisik, karena fisiknya juga sehat. Karena makannya sehat, pola makannya sehat, jam makannya sehat. Keseimbangan kesehatan fisik, badan, tubuh, raga dengan jiwa, mental, spiritual. Jadi kalau ke-10-nya ini bisa, insya Allah Ramadannya berakhir. Insya Allah Ramadannya berakhir dengan soft landing, happy ending. Tapi kalau bangun malamnya berat, tidak ada niat baik, waktunya mubazir, masjid tinggal, tidak diawasi Allah,